Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah Sabtu Pahing untuk bulan April? Ini sudah saya shuffle general readingnya ya. Oke, saya akan bacakan general readingnya dulu. Ada Eight of Swords. Dirimu merasa tidak ada jalan. Kalau ada kartu Eight of Swords itu merasa tidak ada jalan, kayak tidak tahu harus ngapain, buntu kemana-mana, bingung isinya gitu, bingung isinya. Dan di sini energi negatif sangat tinggi. Kalau energi negatif sangat tinggi itu biasanya itu tadi yang ada cemas, ada khawatir, ibarat kata tuh kamu nggak karu-karuan lah perasaannya itu. Jadi banyak sedihnya, banyak galaunya. Ya, biasanya ini ada masalah nih yang mungkin lagi kamu hadapi dan galaunya luar biasa dan dibutuhkan ada temperance. Harus dihilangkan. Harus ada kayak temperance, ada keseimbangan jiwa. Kamu harus bagus ya untuk menghadapi bulan April. Nggak bisa hanya merasa seolah-olah tidak ada jalan. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Jangan bilang kamu nggak ada jalan, jangan bilang kamu nggak ada penolong lagi, jangan bilang Tuhan tuh nggak ngasih pertolongan juga. Nggak ada seperti itu. Selama yang saya rasakan pada saat kita terhimpit pun seolah-olah kayak nggak ada apa-apa nih, buntu, ada kok jalan, ada pertolongan, tergantung mindset kamu. Makanya di sini ada temperance ya, keseimbangan. Di sini adalah keseimbangan kamu. Akal pikir kamu harus seimbang, di sini harus balance. Harus hati kamu bisa kayak merajai pikiran kamu juga, bahwa kamu yakin, kamu punya keyakinan. Yang kamu naikkan adalah keyakinan kamu. Page of Pentacles. Lagi memang untuk urusan keuangan, dirimu adalah seseorang yang masih ibaratnya meraba-raba, ibaratnya masih belum tahu ini usaha nih ke depannya bagaimana. Kamu hanya melakukan sesuai dengan insting dan feeling kamu, atau memang sesuai dengan kemampuan kamu aja. Di sini memang kerjaan lagi masih belum, kalau saya lihat masih berjuangnya, ibarat kata masih belum mapan. Ibarat anak muda itu masih remaja gitu ya, belum dewasa usaha kamu itu. Jadi di sini memang masih kayak perlu kerja keras, perlu kesabaran, perlu banyak menahan diri gitu ya. Untuk keuangan kamu di sini ada The Hermit. The Hermit ini adalah kartu di mana mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri sama Tuhan. The Hermit itu kalau di gambar lain, ini nggak jelas ya gambarnya, adalah seorang pertapa yang membawa tongkat dan membawa lampu. Di sini dirimu adalah itu, seorang pertapa itu ibaratnya seseorang yang memang saat ini kamu masih mencari jalan, masih butuh pegangan, butuh cahaya juga untuk kehidupan kamu. So jangan dihilangkan pegangan itu dan cahaya itu, atau jangan jauhi pegangan itu dan tempat cahaya itu, yaitu Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Pada saat kamu punya masalah yang sangat pelik, hidup kamu rumit, kamu jauh sama Tuhan, maka semakin rumit hidup kamu. Tetapi kalau kamu dekat sama Tuhan, maka akan ada hal-hal yang baik. Ada hal-hal yang bagus untuk dirimu. Ya, di sini akan ada kemudahan pada saat kamu mendekat. Pada saat kamu sangat mendekat dan mendekat terus dengan yakin bahwa Tuhan akan membantu kamu. Tidak ada sesuatu yang menolong kecuali Tuhan. Ada keyakinan yang sangat luar biasa sehingga kamu berusaha untuk mendekatkan diri kamu sama Tuhan. Tidak ada rasa gelisah, kamu buang gelisah, kamu buang putus asa. Yang ada Tuhan pasti nolong aku. Dengan cara itu maka masalah akan terselesaikan dengan cara yang luar biasa. Biasanya seperti itu. Blending with spirit. Nah, relate dengan The Hermit tadi yang baru saya bilang, blending with spirit. Kamu tidak bisa hidup tanpa spirit, tanpa semangat spiritual, itu tidak bisa. Spiritual itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, itu tadi seperti beribadah, berdoa. Tetap kamu harus berhubungan dengan itu dan tidak bisa kamu jauh-jauh dari itu. Makanya harus blending with spirit, harus dicampur dengan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, maka akan bisa menjadi seseorang kamu tuh bisa lebih kuat lagi. Hati kamu tuh akan lebih bercahaya lagi. Ibaratnya redup tuh ada cahaya, masih ada keyakinan, itu masih bisa hidup. Orang tuh yang walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi kalau ada semangat itulah yang bisa membuat menghidupkan dia, membuat dia bertahan. Di sini ada as you did in the past. Nah, di sini ada harus
harus kayak introspeksi. Ada kegagalan, ada kesedihan, berarti kamu disuruh introspeksi. Jangan terus tiba-tiba quit, kamu menyerah, jangan. Apa sih di sini? Apa yang kamu lakukan di masa lalu? Your home base or your family. Di sini ada do what makes you feel secure. Lakukan sesuatu yang bisa kamu bikin aman, yaitu dengan beribadah, dengan berdoa untuk saat ini. What makes you feel secure? Kamu butuh support. Misalnya kamu di sekitar kamu sudah tidak ada support satu sama lain. Yang support kamu itu Tuhan, kekuatan Tuhan. Saat ini yang kamu butuhkan adalah support dari semesta, dari Tuhan. Maka kamu akan di sini ada letter, akan ada pesan untuk dirimu apa yang harus kamu lakukan. Ada Eight of Heart, di sini ada Moon ya. Ibaratnya kamu tuh saat ini masih sudah mulai gelap di malam hari, kamu nggak tahu harus kemana. Tetapi di malam hari pun walaupun gelap gulita, Tuhan tuh masih ngasih cahaya, yaitu moon, yaitu rembulan. Masih ada cahaya rembulan, sahabat. Jadi kamu yang mungkin lagi putus asa, lagi down di bulan April, ingat, tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini, tergantung juga pola pikir kamu. Hidup bisa kamu rubah dengan cara berpikir kamu, dengan cara berperilaku kamu sebagai seorang hamba, seorang anak, seorang istri, seorang suami, seorang ibu akan bisa berubah. Masa lalu tidak bisa diubah, bisanya hanya dipelajari, dan masa depan itu bisa berubah dengan perilaku kita yang baik sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia ya. Jadi itu. Jadi jangan putus asa ya, masih banyak harapan yang masih di langit tuh, masih banyak doa-doa yang harus kamu ini ya. Langit masih menerima doa-doa kamu dan sangat ikhlas menerima. Jadi jangan menyerah untuk mendekat sama Tuhan, untuk mencari jawaban hidup kamu. Bagaimanakah keuangan? Keuangan, kartu pertama. Di sini ada Five of Wands ya, Five of Wands. Urusan kerjaan lumayan sibuk, lumayan bagaimana caranya agar tetap kamu di pekerjaan itu tetap eksis. Kamu juga memang lumayan bekerja keras. Di sini kamu kelihatan kamu bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaan kamu, agar kamu tetap bisa baik di pekerjaan kamu ya. Di sini Sabtu Pahing. Di sini ada Eight of Swords, lagi-lagi ini muncul ya. Untuk keuangan memang kamu lagi kayak bingung, kayak seolah-olah tidak ada jalan. Di kartu ketiga ada Wheel of Fortune. Ada roda keberuntungan, sahabat, untuk Sabtu Pahing. Jadi Sabtu Pahing itu nggak perlu stres, nggak perlu khawatir, itu malah menaikkan energi negatif kamu. Orang itu kalau stres ya, seperti dilingkari sesuatu yang hitam. Ini bukan karena dia disandat orang atau ada ini gimana, tidak. Pada saat orang itu sangat putus asa atau sangat tidak baik ya kondisi jiwanya, akan ada sesuatu, kalau secara aura itu ada hitam gitu, gelap banget. Kelam banget. Makanya kenapa pada saat energi negatif tinggi saya selalu bilang dekat sama Tuhan, berdoa. Jangan sampai kalian tuh tidak berdoa, rajin berdoa. Karena kenapa? Logikanya gini, pada saat kamu rajin berdoa, itu tuh kamu dikasih cahaya sama Tuhan, dikasih energi positif. Makanya hidup kamu nggak akan gelap-gelap amat. Misalnya kamu hidup berkecukupan pun, kamu nggak mewah, kamu nggak punya Lamborghini, kamu belum nggak punya Ferrari misal gitu ya, tetapi kamu kayak merasa bersyukur, merasa happy, kamu merasa banyak kemudahan, meski kamu nggak sekaya Atta Halilintar atau gimana, tapi hidup kamu tuh mudah, banyak kemudahan. Itu loh yang penting tuh saat ini adalah bagaimana kamu selalu banyak kemudahan, karena hidup itu memang tidak mudah, hidup itu sulit. Jangan sampai mempersulit hidup kamu dengan cara kamu putus asa atau sedih yang terlalu berlebihan ya. Itu sih logikanya seperti itu. Di sini ada Four of Swords. Nah ini kan yang Sabtu Pahing kayak bener-bener stres banget, lagi kayak ya. Di sini ada Eight of Pentacles. Kamu memang harus bekerja keras kalau kamu ingin mendapat sesuatu yang lebih. Memang Sabtu Pahing diharuskan di sini memang harus bekerja keras untuk menggapai mimpi, untuk bisa meraih cita-citanya. Memang Sabtu Pahing di sini harus bekerja keras. Tetapi ingat, tadi ada Wheel of Fortune. Jadi akan ada kemudahan sebenarnya di antara kesulitan kamu. Akan ada pertolongan. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Untuk keuangan memang kamu harus bekerja keras. Kamu harus luar biasa ngoyo. Ya, dinikmati aja perjuangan itu ya. Karena hidup itu memang berjuang. Tanpa berjuang itu manusia itu menurut saya manusia yang sangat luar biasa. Manusia adalah manusia yang tetap berjuang, tetap semangat dengan kondisi mereka masing-masing, dengan kondisi hidup mereka masing-masing, tapi dia masih punya semangat untuk bisa hidup.
untuk menghidupi dia, menghidupi keluarganya. Itu sih, itu adalah menurut saya adalah yang paling luar biasa yang perlu dihargai. Bagaimanakah pesan semestanya? Oke, di sini ada perception. Perception di sini ada yin dan yang. Untuk kamu mempunyai kestabilan hidup, kemudahan hidup, ingat lagi-lagi bagaimana persepsi kamu melihat hidup itu. Persepsi kamu melihat Tuhan. Persepsi kamu melihat dirimu, bahwa dirimu bagaimana. Jadi kalau kamu persepsi kamu buruk terhadap hidup kamu, nggak ada jalan nih, itu sudah persepsi buruk. Tapi kalau kamu bilang nggak mungkin Tuhan nggak ngasih jalan padaku, itu persepsi baik. Jadi bulan April bisa mudah, bisa yin dan yang itu seimbang tergantung persepsi kamu. Jadi saya akan memilih persepsi yang baik, Don. Kenapa? Persepsi yang baik itu sangat perlu, sangat penting. Persepsi yang baik kalau dilogikakan, dianalogikan begini. Seperti dirimu mengeluarkan energi yang bagus di dalam otak kamu, masuk ke dalam hati kamu, bersinergi dengan semesta, ya, memberikan afirmasi positif terhadap lingkungan sekitar kamu. Semesta itu juga ada, mereka juga punya energi yang bisa mendoakan kita. Mereka juga mendengar apa yang benda-benda ini, saya yakin walaupun ini benda mati tetapi tetap masih bisa kayak mereka bisa menjadi sebuah satuan seperti ini. Ada molekul-molekul yang menjadi satu di sini. Nah, molekul, ada yang bilang molekul itu ada dari kata malak, ya, malaikat. Masih ada unsurnya di sini, ada unsur sesuatu hal yang mungkin mereka mendengar akhirnya mengamini. Semesta banyak hal, benda-benda jadi terkadang saya seperti mengajak bicara benda-benda yang di sekitar saya. Doakan saya, ayo bantu saya kartu-kartu ini. Ayo bantu saya ini untuk bisa ngasih afirmasi positif terhadap sahabat-sahabat ada berjuang. Jadi saya bacakan Al-Fatihah juga ini. Entah ini saya sendiri ya, ini nggak ada, kalau di Islam nggak tahu nih. Kalau saya, inilah hidup saya menjadi tarot reader, saya nikmati, saya menolak berulang kali menjadi begini juga. Ya, seperti itu. Jadi hidup itu seperti itu, harus menerima kamu tuh ada di area masing-masing. Ya sudahlah, terima, yang penting kamu bisa menjadikan sesuatu yang positif. Kamu tidak melakukan sesuatu yang mungkin yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, di sini seperti ini kamu bisa kayak dengan kamu selalu bilang hal-hal yang baik, itu akan menjadi doa yang baik. Semesta itu akan melihat, mendengar, ya. Kita nggak tahu ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat, ada malaikat-malaikat di sekeliling kita yang akan mendoakan kita juga. Makanya buatlah persepsi yang baik untuk bulan April. Ada reunion of souls. Nah, di sini memang di bulan April kayaknya harus dirimu mengembalikan jiwa kamu tuh utuh lagi gitu loh. Reunion of soul itu seperti kayak dirimu harus bisa, mungkin selama ini kamu jauh dengan Tuhan, kamu kurang istiqomah, kamu kurang rajin. Mungkin kamu hanya sembahyang nih, agama Hindu misalnya, yang agama Hindu setiap hari kalau bisa ada sembahyangnya berapa kali, kamu bolong-bolong. Atau yang agama Islam harus 5 waktu sholat, kamu hanya maghrib aja sama isya. Nah, seperti itu, reunion of soul. Perbaikilah sesuatu yang berhubungan dengan jiwa kamu. Hidupkanlah jiwa kamu dengan cara mendekatkan diri sama Tuhan. Di sini ada abundance. Maka, di sini kan relate ya. Kartu ini 3 ini sudah mengartikan banyak hal. Maka, kalau kamu punya persepsi yang baik dan kamu bisa menghidupkan jiwa kamu dengan mendekatkan diri sama Tuhan, kelimpahan akan ada selalu bersama kamu. Keberkahan, kemudahan. Di sini ada 3 koin, abundance. Keberkahan, kelimpahan akan selalu menyertaimu. Ya, bagi yang Sabtu Pahing, bagaimanakah asmara? Asmara yang single untuk Sabtu Pahing, di sini ada heartbroken, deeply hurt, ada inner child, dan ada choose love. Nah, memang yang single sepertinya di sini you're always have a choice, make yours with love. Kamu tuh sebenarnya kamu tuh mungkin lagi menghadapi sesuatu yang mungkin kamu merasa kehilangan yang sangat berat, sangat besar, kesedihan yang luar biasa, masih hancur, kamu masih ada kehancuran itu masih kamu rasakan lah untuk bulan April, masih belum bisa move on, ibaratnya seperti itu. Di sini ada inner child, mungkin sebenarnya di sini ada do something silly and fun. Tetap kamu harus bisa membahagiakan diri kamu. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan, ya. Di sini mungkin kamu bisa kayak
bercengkerama dengan keluarga kamu harus melihat keluarga kamu itu sayang sama dirimu, kamu masih banyak orang-orang di sekitar kamu yang sangat menyayangi dirimu. Makanya di sini you always have a choice, make yours with love. Jadi tidak harus dengan pacar atau dengan kekasih, tapi teman-teman, sahabat itu juga memberikan cinta yang luar biasa terhadap dirimu. Mungkin saat ini kamu kehilangan cinta, tetapi ingat, Tuhan itu juga menciptakan selalu semua orang itu diberikan cinta, ya. Pasti suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan cinta yang baik, ya, yang sesuai dengan kamu inginkan, yang terbaik dan juga terbaik untuk dirimu gitu loh, lahir dan batin. Jadi tidak hanya baik secara mungkin lahiriah aja, tapi secara batinnya dia juga baik, yang bisa menghargai kamu, bisa bisa menjadi pasangan yang menjadi juga pasangan yang bisa mengingatkan kamu, mencintai kamu dengan tulus. Jadi seperti itu. Jadi ubahlah mindset kamu bahwa kamu bukanlah orang yang tidak beruntung, tapi kamu adalah orang yang beruntung dengan dipisahkan atau dijauhkan dengan orang-orang yang mungkin dulu kamu cintai, tapi ternyata sama Tuhan gak dikasih jadi satu sama dirimu. Berarti mereka gak baik untuk dirimu. Taunya nanti biasanya di masa depan, oh ternyata Tuhan menyelamatkan saya, seperti itu. Yang berpacaran, di sini ada Cupid's Arrow, have faith. Harus bisa saling menguatkan di sini, saling memotivasi satu sama lain, ya. Sabtu Pahing di sini ada love is patient and kind always. Jadi memang cinta itu harus ada kesabaran yang tinggi, dan juga di situ tersirat kebaikan-kebaikan, ya. Disitulah cinta. Cinta tuh bisa saling memahami satu sama lain. Dengan cinta kamu bisa tahu arti bagaimana bisa memahami orang, arti bagaimana dirimu bisa kayak bersabar dengan orang yang mungkin selama ini kamu kalau dengan keluarga nggak bisa sebersabar itu, lain dengan pacar kamu pasti kamu sangat bisa bersabar. Makanya cinta itu kan memberikan arti yang sangat-sangat khusus, ya, apalagi sesuatu yang luar biasa untuk setiap manusia. Karena cinta juga hidup manusia itu juga semakin berwarna dan memiliki semangat, memiliki tujuan. Nah, di sini hubungan kalian termasuk baik. Kalian masih jatuh cinta satu sama lain, masih falling in love satu sama lain, tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Cuman di sini perlu saling mendukung dan saling memotivasi satu sama lain untuk mungkin tujuan hidup kalian masing-masing. Yang menikah dan not enough, lagi kayak frustasi dengan hubungan kalian. Lagi kayak di sini ada express love. Jadi kayak merasa pasangan kamu tuh tidak care sama dirimu. Kamu merasa suami atau istri kamu tuh hanya memikirkan dirinya sendiri, kurang bisa bagaimana agar punya kayak, terkadang ada rasa-rasa ego yang merasakan bahwa pasangan kamu tuh egois gitu loh, dan ada rasa cemburu sebenarnya. Kamu itu ingin sebenarnya di antara kalian berdua tuh bagaimana sih agar kalian tuh bisa kayak ngobrol bersama, bercanda bersama. Jadi di sini ada memang kesenggangan antara kalian berdua tuh, kalian tuh kurang untuk chemistry kalian tuh kurang. Di sini ada magical blessings. Whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessing. The fairies say you can bless others too. Jadi hubungan kalian tuh masih bagus, tidak perlu kalian khawatirkan. Cuman kalian tuh perlu komunikasi, harus terbuka. Three of Pentacles, ya. Di sini memang cinta kalian tuh perlu kayak dibangun. Kasih sayang kalian tuh perlu dibangun. Jadi sepertinya memang kalian tuh kurang terbuka satu sama lain. Apa sih yang diinginkan, ngomong, karena ini sudah suaminya, sudah istrinya, jangan dipendem. Bilang. Kadang kita memang suami itu juga nggak peka apa yang kita ingin kalau kita nggak speak up. Jadi lebih banyak speak up untuk bisa mereka bisa memahami kamu gitu, ya. Banyak komunikasi. Bagaimanakah dengan kesehatan kalian? Sabtu Pahing, kesehatannya kalian masih bagus, energinya. Cuman di sini jangan terlalu banyak kopi, asam lambung kamu itu berpengaruh. Jadi kadang kamu lemes, kamu seperti tekanan darah rendah itu turun, itu biasanya asam lambungnya naik sekali. Dan jangan telat makan, dan gampang pusing juga, mungkin asam lambungnya naik. Capek di bagian pantat dan kaki, ya, dan di bawah perut hati-hati, ya. Sorry, di paha kanan kiri itu kayak kelihatan sakit banget. Warna keberuntungan saya lihat hitam, abu-abu, putih, warna hijau dan warna biru, warna merah muda. Jangan memakai warna ungu gelap. Angka keberuntungan angka 3, angka 2, angka 22, ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.